Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Kado Spesial Ulang Tahun Hikaru Nakamura, singkirkan Wesley So hingga tembus babak final. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen semifinal Speed Chess Championship Main Event 2020, tepatnya pada ronde kelima, yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2020, sekitar pukul 00:40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara dua pecatur terhebat dari Amerika Serikat, yaitu Hikaru Nakamura menghadapi Wesley So. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Hikaru Nakamura menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3199 menghadapi Wesley So yang menggunakan catur buah hitam dengan rating VD atau dengan rating chess.com yang maksudnya yaitu 3122. Dan di sini, Hikaru memulai permainan dengan pion menuju E4 dan dibalas Wesley So dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan di sini Hikaru Nakamura memilih pembukaan Ruy Lopez ya dengan gajah menuju B5. Balasan dari Wesley So adalah kuda F6. Ini masih dalam pembukaan Ruy Lopez, namun dalam variasi pertahanan Berlin, pion D3 melindungi pion putih yang diancam kuda, dan balasan hitam adalah gajah C5, pion C3, rokade pendek oleh hitam, menteri E2, dan pion D6 membuka akses gajah hitam petak terang untuk nantinya bisa menempati petak G4. Biasanya di sini putih akan melakukan langkah pion menuju petak H3 ya, untuk menghalangi agar gajah hitam tidak maju ke petak G4. Namun, di sini Hikaru Nakamura memilih langkah yang agresif dengan gajah menuju petak G5, memberikan pin terhadap kuda hitam yang sedang melindungi menterinya. Karena merasa sedikit resah ya dengan keberadaan gajah putih ini, maka Wesley So melakukan langkah balasan pion menuju petak H6 mengancam gajah putih, dan gajah putih mundur ke petak H4, tetap mempertahankan posisinya di petak diagonal H4 hingga D8, dan Wesley So akhirnya melakukan langkah yang sangat agresif, ingin mengusir gajah putih ini dengan melakukan langkah pion G5. Selain mengusir gajah putih, langkah ini juga diperuntukkan untuk menghancurkan pertahanan sayap raja dari Hikaru Nakamura, karena biasanya main lain dari Hikaru Nakamura memang adalah rokade pendek ya. Dan di sini Hikaru melakukan langkah gajah menuju petak G3. Kuda H5 mengancam gajah. Kuda B menuju D2. Menteri F6. Pion H3. Kuda E7, dan apabila di sini putih melakukan langkah rokade pendek adalah langkah yang paling salah ya. Namun kita bisa coba dengan langkah rokade pendek itu. Apabila Hikaru Nakamura melakukan rokade pendek, maka gajah putih menjadi gratis ya, dengan kuda pukul gajah. Pion putih yang ada di petak F2 tidak bisa memukul kuda karena sedang terkena pin gajah ya, karena sedang melindungi rajanya. Dan juga di sisi lain, salah satu dari menteri putih dan benteng putih akan hilang ya, karena terkena garpu dari kuda. Dan dalam situasi seperti ini, jelas Wesley So akan menang mudah. Oleh karena itu, tentu saja langkah rokade tidak bisa dilakukan. Dan langkah terbaik di posisi ini sesuai dengan balasan Hikaru dengan melakukan langkah kuda menuju petak H2. Kuda F4 mengancam menteri putih, gajah pukul kuda, dan pion G pukul F3 atau F4 maksudnya ya. Rokade panjang oleh putih, ya ini adalah balasan yang paling terbaik bagi Hikaru Nakamura
Karena memang posisi di mana apabila Hikaru Nakamura melakukan rokade pendek sudah dijaga ya oleh Wesley So, dan tentunya akan berakibat kekalahan bagi Hikaru Nakamura kalau memaksakan rokade pendek. Dan balasan dari Wesley So setelah mengetahui Hikaru melakukan rokade panjang jelas memberikan ancaman juga terus-menerus dengan pion menuju petak A6 mengancam Gajah Putih. Gajah Putih pindah ke petak C4, pion B5, Gajah B3. Benar-benar ya, Wesley So melakukan serangan total dengan membuka pertahanan sayap rajanya maupun pertahanan sayap menterinya. Apakah Hikaru Nakamura berhasil lolos dari ancaman ini? Mari kita simak beberapa langkah berikutnya untuk mengetahui bagaimana jalannya permainan ini. Pion B4, kuda G4 mengancam menteri hitam, menteri G7, pion C pukul B4 dan gajah pukul pion di B4. Kuda F3, pion A5 mencoba untuk memajukan pion hitamnya yang di petak atau di lajur A untuk membongkar ya pertahanan sayap menteri dari Hikaru Nakamura yang ditempati oleh rajanya Hikaru Nakamura. Pion G3, pion A4 mengancam Gajah Putih dan Gajah Putih pindah ke petak, atau kuda dulu ya, kuda pindah ke petak G6, benteng H menuju G1, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Pion A3, pion G5, pion C6, raja B1, benteng A5, dan ternyata menurut analisa komputer langkah benteng A5 ini tidak jelas ya tujuannya apa. Dan di sini analisa komputer menyebutkan bahwa ada langkah yang lebih baik selain benteng menuju petak A5, yaitu dengan melakukan langkah pion H5. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini lanjutannya, dengan benteng H1, benteng F menuju B8, benteng pukul pion di H5, gajah C3 mengancam pion B2 sebanyak 3 kali ya, pion B3, benteng D8, menteri C2 mengancam gajah, gajah B4, benteng D menuju H1, pion F pukul G3, benteng H7, menteri pukul benteng di H7, benteng pukul menteri di H7, dan raja pukul benteng di H7. Dan beginilah situasi yang akan terjadi apabila di langkah ke 25 tadi yang dilakukan oleh Wesley So adalah bukan benteng A5 tapi adalah pion H5. Oke, kita kembali. Dalam situasi seperti ini, balasan dari seorang Wesley So adalah benteng menuju A5. Pion G pukul F4, pion D5, pion G pukul H6, menteri pukul pion di H6, pion E pukul D5, pion C pukul D5, gajah B3, menteri pukul pion di F4, kuda pukul pion di E5, dan di sini Wesley So melakukan langkah yang sangat fatal dengan raja menuju petak G7. Dan langkah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Hikaru Nakamura untuk menuntaskan laga ini menjadi kemenangan, yaitu dengan melakukan langkah benteng menuju petak G4. Dan dalam situasi seperti ini Hikaru Nakamura menang karena Wesley So memutuskan untuk menyerah. Mengapa Wesley So memutuskan untuk menyerah? Tarigan catur akan menjelaskan ya. Di sini tentu menteri hitam akan berpindah ya apabila Wesley So masih melanjutkan permainan. Pindahnya antara ketiga tempat, yaitu pindah ke petak F6, pindah ke petak H6, atau pindah ke petak H2. Namun semua langkah ini sama-sama ada nilai minusnya. Kenapa? Kita coba salah satu saja tapi nanti ujungnya akan sama. Misalkan menteri pindah ke petak
H2, maka di sini kuda pukul kuda dulu ya. Dengan tempo mengancam benteng, pion pukul kuda dan benteng pukul gajah. Kita lihat, dalam situasi seperti ini, Hikaru Nakamura jauh lebih unggul secara perwira. Oleh karena itu, dalam skala Grandmaster, akan sangat sulit bagi Wesley Su untuk mengimbangi perlawanan Hikaru Nakamura saat satu perwiranya hilang ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Ini adalah permainan yang sangat bagus dari Hikaru Nakamura dan memastikan langkahnya menuju partai final dan kemungkinan akan menantang Magnus Carlsen yang di malam ini akan menghadapi perlawanan dari Maxime Vachier-Lagrave. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.